Hanya flu ringan saja. Kalau sakit pergi ke rumah sakit. Mau aku menikah untuk membuatmu bahagia? Aku jelas-jelas bilang, aku tidak setuju. Kau ini anak nakal. Mau berontak ya? Kata sang master. Gadis dari keluarga Yin ini cocok denganmu. Jodoh yang sempurna, jangan sampai kau lewatkan. Zaman sekarang sulit sekali, terpaksa harus bertahan, harus menikah. Apa kau mengira aku ini bodoh? Yang paling mengganggu di dunia ini adalah pernikahanmu. Siapa yang mau menikah? Silakan. Tak kusangka kau sudah menyiapkan koper. Aku sudah tidak mau hidup bergantung pada orang lain. Koper ini, oh, koperku. Apakah aku sudah mati? Daripada mati, lebih tepatnya, jiwaku keluar dari tubuh. Jiwa keluar dari tubuh. Lalu bagaimana aku bisa kembali? Hari ini kebetulan ada gerhana matahari. Aku seharusnya bisa membantumu. Bagaimana caranya? Meminjamkan kekuatan jiwaku padamu. Kau bisa kembali ke tubuhmu. Lalu bagaimana denganmu? Selama kau menikah dengan tuanku dan mencintainya, aku bisa kembali. Baiklah. Aku setuju. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Jadi nyawaku ini akan kau pegang. Wei. Kau bertahan ya, kakak akan membawamu ke rumah sakit. Hei, coba cari tahu rumah sakit hewan terdekat. Hei, matamu itu untuk melihat, bukan untuk marah. Tidak lihat itu. Kerja sedikit, wajahnya sudah seperti mau mati. Kalau bukan karena aku dan pamanmu menampungmu, kamu dan anak kecil itu, kalian sudah lama mati kelaparan. Masih berani malas di sini. Sungguh. Aduh. Swear sudah kembali. Swear, kakek Ho sudah sekarat. Mencari orang untuk menghiburnya. Dia meminta putri keluarga Yin kita. Mahar sudah mencapai 5 juta. Kakek Ho itu hampir berusia 80 tahun. Apa kamu mau aku menikahinya? Jangan bilang kamu gila. Apa yang terjadi dengan Mama? Bukankah dia hanya sedikit tua? Lagi pula, keluarga Ho benar-benar memiliki kekayaan triliunan. Jika kamu menikah, kamu akan menikmati kemewahan yang tak ada habisnya. Pokoknya aku tidak mau menikah. Kalau mau menikah, kamu saja. Aduh. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kamu benar-benar tidak tahu betapa baiknya orang tua. Seandainya aku perempuan, aku pasti akan menikah. Aku bilang ya. Mahar dari keluarga Ho sudah aku terima. Jadi ini sudah diputuskan. Yin Guohua, aku sudah bilang, aku tidak akan menikah. Kalau mau menikah, kamu saja. Aku mau menikah. Kakak sudah datang lagi. Sekarang Siyo, Ho Jiasu. Jangan jatuh, jangan jatuh. Siapa yang mau menikah, silakan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Begitu tidak peka. Cepat bersihkan. Ayo cepat. Aduh. Aku bilang kalian benar-benar. Yuewei adalah bagian dari keluarga Yin kita. Dia adalah anggota keluarga Yin kita. Kalian benar-benar menganggapnya sebagai harta berharga ya. Tidak apa-apa, Kak. Saya sudah merepotkan kalian. Ini semua yang seharusnya saya lakukan. Aduh, bagaimana ini? Seserahan sudah diterima. Kalau Swear tidak mau menikah, jika keluarga Huo marah kepada kita, lalu kita harus bagaimana? Keluarga Huo ini hanya mau anak perempuan dari keluarga Yin. Karena Swear tidak mau menikah. Bukankah masih ada dia? Oh, hahaha. Kakak, Om dan Tante sedang merencanakan agar kamu menggantikan Yin Sue menikah dengan kakek itu. Mengusir pengangguran ini keluar. Hahaha, Yin Yu. Ada satu hal, Tante. Wei. Jangan tinggalkan aku.
Hanya kamu yang ada untukku. Wei Wei, ayo sini. Kakak, jangan menangis. Kamu masih ada aku. Wei Wei akan selalu menemanimu. Wei Wei. Kakak Jiming, bagaimana dengan Wei Wei? Yuyu, kamu harus siap secara mental. Otak Wei Wei mengalami kerusakan serius. Tubuhnya sangat lemah. Semua indikator tidak mendukung operasi. Saat ini hanya bisa bergantung pada alat untuk mempertahankan hidup. Hanya bisa bertahan pada tanda-tanda vital. Dan biaya perawatan juga sangat berat. Kak Qinming, aku mohon padamu, apapun caranya, kamu harus menyelamatkan Wen Fei. Setelah orang tuaku meninggal, hanya dia yang tersisa untukku. Apapun yang terjadi, aku pasti akan segera mengumpulkan uang untuk operasi. Aku mohon padamu, harus selamatkan dia. Alamat pemilik anjing itu sudah ditemukan. Alamat pemilik anjing Pak Huo sudah ditemukan. Apakah kita masih akan terus mencari rumah sakit ini? Langsung pergi ke rumah pemilik anjing saja. Pak Huo, keluarga Yin itu kan yang kakekmu melamar. Bukankah sang master bilang kalian berdua itu cocok? Bukan. Sang master sudah bilang, gadis dari keluarga Yin itu cocok denganmu berdasarkan ramalan. Kalian adalah pasangan yang sempurna, jangan sampai terlewatkan. Ternyata memang keluarga Wei Wei. Hahaha. Siapa kamu? Perkenalkan diri, ini adalah Presiden Huo, Huo Jiaku. Nona Yin, pertanyaanmu benar-benar aneh. Apa kamu bahkan tidak mengenali tunanganmu sendiri? Yang menikahi bukan kakek, tapi Pak Huo. Tentu saja. Kamu adalah putri keluarga Yin. Ah iya, benar sekali. Ya. Wei Wei adalah anjingmu, kan? Aku akan bertanggung jawab padamu sesuai kesepakatan. Kalung anjing Wei Wei adalah yang kamu tinggalkan di tempat kecelakaan. Aku juga datang ke sini untuk mengembalikannya. Hanya saja aku tidak menyangka. Ternyata kamu adalah tunanganku yang dicari oleh kakek. Kecelakaan Wei Wei. Tapi aku sama sekali tidak keluar hari ini. Apakah yang dia cari adalah si gadis nakal itu? Kamu ingin menikahiku karena aku pemilik anjing ini. Bukan karena perjanjian. Aku tidak bisa menerima pernikahan tanpa cinta. Namun aku lihat kamu juga pelihara anjing. Karena kita memiliki hobi yang sama. Membangun perasaan seharusnya tidak terlalu sulit. Besok aku akan mengatur orang untuk menjemputmu ke rumah Huo. Baik. Hati-hati ya, Pak Huo. Hati-hati ya. Hei, Yue Wei. Kamu sekarang di mana? Wei Wei ternyata benar-benar mengalami kecelakaan. Sepertinya yang dicari oleh Tuan Huo. Ternyata ini adalah si nakal Yue. Maafkan aku, Yue, istri muda keluarga Huo. Biarkan kakak yang mengurusnya. Kakak, dokter bilang Wei Wei mungkin tidak akan bangun lagi. Aduh, kamu kenapa sih? Ini kan masalah besar. Kenapa kamu tidak langsung bilang padaku? Ambil kartu ini. Kamu simpan, di dalamnya ada 50.000 rupiah. Kakak, terima kasih.
Aku pasti akan mengembalikannya bulan depan. Keluarga tidak perlu bicara seperti orang luar. Menyelamatkan Wei Wei yang lebih penting. Lagi pula, hanya 50.000 rupiah. Itu hanya uang untuk satu shawl. Halo, perlu mendata informasi tentang anjing. Bangun dan catat ya. Baiklah. Kamu harus lebih banyak menemaninya. Aku yang akan pergi, ya. Pemilik Wei Wei bukan seorang musisi, kan? Mulai hari ini, siapapun yang bertanya, pemilik Wei Wei hanya bisa aku. Mengerti, mengerti, mengerti. Bodoh. Menolak untuk menikah dengan CEO keluarga Huo yang kaya raya. Hanya tahu menjaga anjing mati. Hidup ini memang sudah ditakdirkan seperti ini. Wei Wei butuh uang untuk perawatan. Uang untuk sepupu juga harus dibayarkan. Semangat, pekerjaan ini harus didapatkan. Aduh, nenekku, kamu cuma makan sedikit saja. Aku kasih tahu kalian, Xianai adalah kesayangan Tuan Huo. Kalau kalian membuatnya kelaparan, nanti Tuan Huo akan marah dan aku yang disuruh pergi. Pergi sana. Pengurus rumah ini datang untuk melamar sebagai pengelola hewan peliharaan. Sudah melewati penilaian kami. Kalau begitu, tolong uruskan prosedur masuk kerjanya. Kalian juga pergi sibuk saja. Kakak, tolong bantu saya. Mereka setiap hari memberi saya daging sapi sebesar ini. Perut saya sangat tidak nyaman. Saya tidak bisa menahan lagi. Berhenti. Apa yang kamu beri makan padanya? Makanan anjing. Ada apa? Ada apa? Dia adalah kesayangan bos Huo kami. Dia setiap hari makan daging Wagyu Kobe kelas A5. Hanya sepotong daging sapi ini. Gaji sebulan. Daging sapi sebaik ini dia tidak mau makan. Apa dia mau makan makanan anjing kalian yang jelek? Kalian setiap hari hanya tahu memberi dia makan daging. Xiao Nai tidak bisa mencerna itu. Makanan campuran dari Naifek ini seimbang antara daging dan sayuran. Lihat betapa nikmatnya Xiao Nai makan. Ayo, ayo, ayo. Wanita sepertimu sudah banyak saya temui. Mengandalkan sedikit pesona saja. Baru keluar dari sekolah sudah ingin menikah dengan orang kaya. Bahkan jika hanya menjadi pengurus hewan peliharaan. Kerja keras dan berat tetap ingin masuk keluarga Huo kami. Pada akhirnya, bukan untuk menggoda saya. Bos Huo, kamu bicara sembarangan. Saya bisa berbicara dengan anjing. Itu adalah kemampuan saya. Bagaimana mencari kerja dengan kemampuan disebut menggoda pria. Seandainya tidak melihat gaji kerja ini tinggi. Siapa yang peduli dengan pria dan rumah ini? Kamu bisa berkomunikasi dengan anjing. Saya bahkan bisa berkomunikasi dengan hantu. Saya rasa kamu bukan hanya gila. Kamu juga sangat aneh. Usir orang gila ini dari sini. Berhenti. Selamat pagi. Diam. Bos Huo, kamu sudah kembali. Minta maaf padanya. Saya suruh kamu minta maaf padanya. Sekarang orang-orang keluarga Huo semakin banyak. Apa setiap orang ingin menggoda saya? Begini cara kamu mengelola keluarga Huo. Maafkan saya. Saya salah. Minta maaf. Maaf. Terima kasih ya. Oh iya, Bos Huo, Xiao Nai hanya makan daging sapi. Nutrisi yang monoton. Bisa coba ini untuk dia. Makanan berisi isi lambung Naifek. Isi lambung Naifek. Ini kaya nutrisi dan menyeluruh. Kebetulan Xiao Nai sekarang tidak enak badan. Bisa diberi makan ini. Terima kasih, kakak. Kamu benar-benar penyelamatku. Kalian semua lihat tidak? Kalian sudah merawat Xiao Nai begitu lama, tapi tidak tahu dia suka makan apa. Maaf, Bos Huo, saya salah. Asisten Cui. Pergi bicarakan kerjasama ini untuk saya. Saya ingin Xiao Nai mendapatkan kebebasan makan. Apa ini? Musik. Oh, Bagus, kamu diterima.
Mulai hari ini, kamu adalah pengurus Xiao Nai, bertanggung jawab penuh untuk perawatan dan makanan Xiao Nai. Sangat baik, nanti bisa bertemu kakak malaikat setiap hari. Nilai 8 juta. Saya rasa ini sedikit. Gaji bulanan 100.000 tinggal di atas. Kesulitan sih pasti ada, tapi bisa diatasi dengan wifi. Terima kasih, Bos Hu. Saya pergi dulu. Direktur Gu mulai memeluk wanita. Maaf, Bos Hu. Saya pergi dulu. Besok saya akan mulai kerja tepat waktu. Ada apa ini? Kenapa aku tak bisa menahan diri untuk melindungi wanita ini? Hahaha. Ayo 123. Adik kecil kita benar-benar hebat. Adik perempuan tampaknya sangat suka musik. Maaf sekali, Pak Huo. Anda lihat saja, saya datang kerja sepagi ini. Ampuni saya, ya. Kamu juga tahu sekarang, ini masih pagi-pagi sekali. Siapa yang main frisbee di pagi-pagi seperti ini? Ini bukan yang ingin aku mainkan. Ini adik kecil yang paksa mau main. Ayo, adik kecil. Tidak menyangka Pak Huo juga suka main frisbee. Mungkin sudah tua, ya. Ada apa ini? Tadi aku sengaja merancangnya. Pak Huo, aku akan lanjut main dengan adik kecil. Apa karena ini adalah pikiran Wei Wei, mengubah kebiasaanku? Ayo adik, 1-2. Tunggu. Tunggu. Aku perintahkan tidak boleh bermain frisbee ini lagi. Aku tidak main frisbee ini. Aku main frisbee ini. Aku juga memilih warnanya. Pak Gu, tidak menyangka kamu bermain frisbee lebih baik dari anjing. Tidak, bermain lebih baik dari Xiao Na, sial. Wei Wei, kenapa tidak bisa jadi anjing yang suka diam saja? Huo, Pak Huo, Pak Huo. Jika kamu benar-benar suka, aku akan membelikanmu satu set khusus. Kalau kamu merebut dari Xiaonan, dia akan tidak senang. Lagi pula, kamu sudah dewasa. Jika orang tahu, itu benar-benar. Benar-benar agak memalukan. Berikan aku 100 set. Baik, Pak Huo. Maaf ya, Hozong, aku baru saja menyadari setelah musik Nona datang, kamu dan Xiao Nai jadi lebih bahagia dibanding sebelumnya. Kamu lihat dari mata mana aku lebih bahagia. Aku bilang ya, tentang kejadian hari ini. Satu kata pun tidak boleh bilang, ya. Hosong, frisbee MU sudah dibeli. Hozong. Tidak menyangka, gaji tinggi ini ternyata tidak mudah didapat. Bermain dengan anjing benar-benar pekerjaan fisik murni. Tapi tidak menyangka. Ternyata Hozong ini bahkan berebut mangkuk dengan anjing. Tidak menyangka, cukup kenyal juga. Apa kamu sudah cukup meraba? Kamu adalah yang pertama membuat kakak terjerat.
Sudah selesai, sudah selesai. Minum alkohol bisa bikin masalah. Baru 2 hari kerja sudah tidur dengan bosnya. Bagaimana aku bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan uang lagi? Apa yang terjadi? Kenapa bisa mimpi seperti itu? Apa aku benar-benar tertarik pada musik? Halo. Master sudah menghitung tanggalnya. Tepat bulan depan. Segera urus pernikahan dengan keluarga Yin ya. Aku mengerti, kakek. Bagaimanapun juga, aku juga harus menyelamatkan Wei Wei. Halo? Kamu pergi ke rumah keluarga Yin untuk membantuku. Kakak, kamu ada yang tidak beres. Ada apa? Aku tidak ada yang tidak bereskan. Kamu bau seperti majikanku. Kamu ngomong apa sih? Kalian tidur bersama semalam. Lalu, kenapa desa kuno di atas itu jadi marah? Hozong. Aku tidak sedang membicarakan kamu. Aku sedang membicarakan dia. Bukan aku dan juga bukan dia. Juga bukan tentang kamu. Kakak, jangan-jangan kamu sudah menarik celana dan tidak mengenali orang. Tidak ingin bertanggung jawab pada majikanku. Kan, aku juga ingin dia bertanggung jawab padaku. Lihat orang itu. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pak Huo, supir sudah pergi menjemput tunangan Anda. Dia seharusnya segera sampai. Kamu punya tunangan. Kenapa kamu yang memilih? Bos masih memperhatikan dia sudah menikah atau belum. Tidak, sepertinya aku yang lebih dulu membuka mulut. Sudahlah. Xiaona, hei. Ada apa dengan Nona Yisue? Tidak ada apa-apa. Maaf ya, mohon maaf. Dia biasanya tidak seperti ini. Apa ini tunangan Mu Jiasue? Kenapa terlihat sangat familiar? Sudah, ayo kita pergi. Pak Huo sudah menunggu lama. Siapa itu Jangan masuk ke rumah saya. Saya adalah Nyonya Huo kalian di masa depan. Kedepannya, siapapun yang berani membicarakan saya di belakang. Segera pergi dari sini. Kamu sedang melakukan apa? Mereka bilang villa ini kamu beli untuk anjing. Lalu bagaimana dengan saya yang tinggal di sini? Mereka tidak salah. Villa ini adalah hadiah ulang tahun 1 tahun untuk Xiaonai. Apa kamu bilang kamu membeli villa hanya untuk seekor anjing? Khusus membeli sebuah villa. Pak Huo secara khusus mendirikan dana untuk Xiaona. Dia tidak hanya memiliki 3 villa, tapi juga 8 mobil mewah. Dan grup Huo. 1/1000 dari grup Huo. Nilainya mencapai triliunan. 1/1000 itu 1 miliar. Xiaonai sangat suka di sini. Jadi saya juga berharap kamu tinggal di sini. Saya berharap kamu bisa memperlakukannya seperti kepada Wei Wei, ya. Tentu saja. Baiklah, kamu dipanggil Xiaonai, kan? Nanti kakak akan menemani kamu bermain di sini. Aku masih ada pekerjaan, jadi kamu bisa menemani dia. Kalau tidak patuh lagi, aku akan menghukummu. Xiaona, maaf ya, dia biasanya tidak seperti ini. Apa sih? Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Apakah kamu baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Tuan Huo. Apakah kamu tidak apa-apa? Tuan Huo. Nanti kita semua jadi satu keluarga. Masih datang menjemputku secara pribadi ya? Seharusnya begitu. Xiaonan, ayo kita pergi.
Xiao Liang sepertinya tidak terlalu menyukainya ya. Bawa dia ke tempat lain. Baiklah, Tuan Huo. Tuan Huo, Tuan Huo, Nona Lin, silakan ikut kami ke sini. apa ini tidak ada salahnya? Aku adalah istri muda keluarga Huo. Suara orang ini kenapa begitu familiar ya? Sopir ini sepertinya pernah aku lihat. Aku adalah Nona Huo di masa depan kalian. Nanti siapapun yang berani menggosip di belakang, segera pergi dari sini. Ham Hong. HMPH. Xinyu, wanita sialan ini kenapa ada di sini? Dan juga, anjing bau ini berani menguasai 1 miliar dari keluarga Huo. Berapa banyak mahar yang aku miliki? Dengar-dengar, anjing makan coklat bisa mati. Entahlah, apakah itu benar? Mau makan? Ayo makan saja. Rapat besok dijadwalkan pukul 10 pagi. Setelah memakan 1 miliar ini, semuanya akan jadi milikku. Pada pukul 12 siang. Di sore hari kita. Kamu gila? Kenapa kamu melakukan hal gila? Kamu malah memberinya coklat. Aku tidak punya coklat. Ada di atas meja. Dia yang makan sendiri. Minggir. Aku peringatkan kamu, jika dia terjadi apa-apa. Aku ingin kamu mengganti 2 kali lipat. Kamu pergi beritahu musik. Dan periksa apakah dia benar. Pemilik Weiwei adalah Huo Jiasu. Apakah aku di hatimu lebih rendah dari seekor anjing? Tampan, tampan, ha. Sentuh aku lagi, hei ah. Tak disangka Xiao Na masih seorang pecinta penampilan. dokter ini cukup bagus. Terlihat jelas dia sangat pandai berurusan dengan hewan peliharaan. Musik, terima kasih hari ini. Jika bukan karena kamu, Xiao Na juga tidak akan baik-baik saja. Tunanganku sudah pulang, masih di sini menggoda aku. Kenapa aku merasa nona musik? Seolah sengaja menjaga jarak darimu. Ini ada batasan antara pria dan wanita. Gadis-gadis, tidak bisa tidak lebih malu-malu. Kakak King Ming, terima kasih hari ini. Sama-sama. Bos Huo, kenapa aku merasa nona musik menjaga jarak darimu? Terima kasih hari ini. Kenalkan dong. Bos Huo, dia bosku. Ini adalah teman masa kecilku. Kakak King Ming, magister dari Akademi Kedokteran Hewan Inner Mongolia. Hai, aku belajar doktor di Ivy League. Halo. C. Asisten. Pergi menyumbang 10 juta ke alma mater Dr. Qin. Sebagai ungkapan terima kasih, Dr. Qin itu. Sangat luar biasa. Kakak Kiming, kamu hanya perlu sedikit usaha untuk mendapatkan 10 juta untuk alma mater. Sungguh hebat. Xiao Nai sudah tidak apa-apa. Jika kalian tidak merasa tenang, bisa tinggal di rumah sakit untuk observasi lagi. Mau makan bersama? Baiklah, kamu sudah banyak membantuku. Seharusnya aku yang mentraktirmu. Hosong, saya ingin izin 2 jam. Tidak bisa. Kenapa? Karena Xiao Nai sekarang butuh orang untuk merawatnya, dan merawatnya adalah tugasmu. Di sini kami punya perawat profesional, yang akan lebih memperhatikan. Apakah kamu mendengarnya? Xiao Nai sudah ada yang menjaga. Apakah saya bilang harus tinggal di rumah sakit? Kemas barang-barangmu, sekarang pulang. Xiao Nai tidak ingin pergi. Sudahlah, terima kenyataan. Yue. Jika kamu tidak senang bekerja, berhentilah saja. Aku bisa menghidupi kamu dan Wei. Oh. Maksudku, kamu bisa datang ke sini. Gajiku di sini juga cukup tinggi. Tidak apa-apa, Kak Kin Ming. Pekerjaan ini sebenarnya membuatku cukup senang. Ayo, Xiao Nai. Aku antar kamu. Baik.
Kak Jingming, kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa, bye. Dr. Qin, saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Oh, Asisten Cui, semua indikator Xiao Nai sudah normal. Yang ingin saya tanyakan adalah Wei Wei. Wei Wei. Xiao Nai. HMPH, karena anjingku menggigit hal besar. Aku tidak mau peduli padamu, Xiao Nai. Ah, Hei, aku sudah menemukan Wei Wei. Apa kamu bilang kebetulan? Tepat baru saja, rumah sakit hewan tempat Xiao Nai berobat. Apakah pemilik Wei Wei sudah ditemukan? Oh, aku akan pergi bertanya sekarang. Dr. Qin. Aku ingin bertanya, siapa nama asli pemilik Wei Wei? Dr. Qin. Tadi Wang Cai muntah, cepatlah pergi periksa. Ikuti aku, Dr. Qin. Apakah kamu ingin bertanya siapa pemilik Wei Wei? Ah, iya, Semua ada di sini. baik. Yin Sui. Hei, Bos Huo, ini Yin Sui. Benar. Sudah dipastikan, Direktur Gao. Ini Yin Sui. Baik. Aku mengerti. Hahaha. Wei Wei, betapa baiknya jika pemilikmu ada di sini. Kakak senior, kamu tidak tahu betapa berbahayanya tadi. Tadi benar-benar ada orang yang datang bertanya siapa pemilik Wei Wei. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Dengan begitu, aku akan mentransfermu 10.000 lagi. Beritahu aku jika ada perkembangan. Terima kasih, kakak senior. Aku jamin akan menyelesaikan tugas. Keluarga Hu. Aku lihat kamu masih mau menolak aku. Bos Huo. Setelah dibandingkan, ini memang catatan dari Nona Yin sendiri. Bos Huo, apakah Anda masih meragukan Nona Ying Sui? Tidak. Aku hanya merasa. Musik memang memiliki keinginan perlindungan yang kuat terhadap hewan peliharaan. Aku melihat jelas bahwa kamu yang memiliki keinginan perlindungan terhadap Nona musik. Seorang musisi. Jalan-jalan sama anjing selama ini, kamu tidak menyadari. Ah, aku sekarang pergi mencarinya. Ho, kenapa kamu minum sendirian? Nona Ying Sui. Apakah kamu salah paham? Rumah lain ada di sebelah. Ayo, Ho. Aku datang hari ini khusus untuk meminta maaf padamu dan Xianai. Ho, minumlah segelas ini. Anggap saja karena wajah Wei Wei. Tujuan permohonan maafmu terlalu jelas, ya. Kenapa? Ho, yang terhormat, apa masih takut aku meracuni minumanmu? Apakah kamu telah berbuat curang? Hanya kamu yang tahu. Kamu. Dalam permainan bola yang barusan. Ho, kamu seorang pebisnis. Seharusnya tahu. Musik, ya. Sandan, jangan lihat, jangan lihat. Ah, musiknya tidak bisa menang.
Bukan yang kamu pikirkan. Aku mengerti. Aku mengerti. Panggil aku dan Xianai kembali. Melengkapi satu bagian dari permainan kalian, kan? Atau kalian sebelumnya bermain dengan Xianai? Ayo kita pergi. Musik. Musik. Oh, Hari ini, demi wajah Wei Wei, aku memberi kamu kesempatan. Tapi jika ada kesempatan lagi, aku akan membuatmu tahu cara keluarga Ho. Jia Hui, aku adalah tunanganmu. Pergi. Suruh kamu pergi. Sungguh pria brengsek, kakak. Kenapa kamu terlihat tidak konsentrasi? Menginjak kepalaku dan meludah. Oh. Xiaona, kamu bilang, Ho terlihat sangat menjauhkan diri. Tapi di belakang, kenapa bisa begitu aneh? Kakak, kamu bilang apa? Tuan rumahku bukan orang seperti itu. Wanita penggoda di bawah. Aku baru bertemu tuan rumahku 2 kali saja. Baru 2 kali sudah begini. Mungkin aku harus lebih hati-hati. Apa sih? Kamu adalah satu-satunya wanita yang pernah tidur dengan tuan rumahku. Apa maksudmu? Kamu bilang bahwa pertemuan pertama Mr. Huo adalah denganku. Aku dan dia benar-benar tidak terjadi apa-apa. Aku dan dia benar-benar tidak terjadi apa-apa. Ya ampun, kamu tidak waspada, mau merebut barangku. Jangan salahkan kakak kalau jadi kejam. Maksudmu semalam musik membuatmu menjemputku? Iya, semalam aku tidur sangat nyenyak di bahu Miss Musik. Sepertinya Mr. Huo yang tua sebentar lagi akan datang. Sepertinya dia ingin membicarakan sesuatu denganmu, tentang urusan pernikahan dengan Miss Yisue. Hahaha. Pergi saja. Uji anak nakal ini. Akhirnya mendengar satu kali. Kamu. Aku tahu kamu telah membawa putri keluarga Yin kembali. Kerja yang bagus. Iya. Hek. Kejar dia. Ayo sini. Baiklah. Gadis ini baik hati dan polos. Sekarang, gadis seperti ini sudah tidak banyak. Nanti kalau ada yang berani membicarakan di belakang, segera pergi dari sini. Baik hati dan polos. Ahahaha, benar, yang terpenting adalah dia punya kasih sayang, dia sama seperti kamu. Suka hewan kecil. Dia merawat anjingnya dengan sangat baik. Setelah mendapat 1 miliar ini, semuanya akan menjadi milikku. Kakek bahkan tidak tahu apakah anjing bisa makan coklat. Pengetahuan dasar seperti ini saja tidak tahu. Aku rasa dia juga tidak akan terlalu peduli untuk merawatnya. Kamu. Salah paham dia. Makanya hari ini, aku mengajak calon menantu masa depanku makan. Sekarang kamu pergi ajak dia. Kakek, aku. Haya. Ingat saya tidak, musik. Itu Anda. Tentu saya ingat Anda. Kita pernah bertemu di kuil Guanyin. Anda bahkan meminta tanggal lahir saya. Katanya mau membuka rezeki saya. Kakek, bagaimana menurutmu? Hahaha. Master bilang dia. Mengatakan rezeki kamu bagus. Jodoh juga lebih baik. Rezeki saya sih lumayan. Tapi jodohnya. Keluarga Hu ini bisa dibilang jodoh. Mereka sudah punya tunangan. Saya paling banter cuma bisa jadi kekasih yang terjebak. Kakek,
jodoh itu tidak penting. Anak nakal ini, pasti sudah membuat gadis itu tidak senang lagi. Kenapa tidak penting? Oh begitu ya. Malam ini saat makan, ya. Kamu harus ngobrol baik-baik dengan cucuku. Kakek pasti akan mendukungmu. Makannya. Mengerti. Kakek ingin mengatur aku untuk kencan buta dengan cucunya. Kalau tidak makan, lebih baik diurungkan saja. Kakek, lebih baik urungkan saja. Gadis. Beri saja kakek sedikit muka. Saat-saat seperti ini juga sudah cukup. Cepat, kamu harus siap-siap. Aku sudah menyuruh sopir, dia menunggu di depan. Baiklah, ayo. Kakek, silakan masuk dulu. Aku mau ke toilet sebentar, segera kembali. Baik, jangan lari ya. Kalau tidak, kakek akan sedih. Jiasu. Ini adalah putri keluarga Yin Sui. Anda tidak mengenalnya. Terima kasih, kakek. Kakek, seandainya bukan karena Anda yang mempertemukan saya dengan Jiasu, saya tidak tahu bahwa saya dan dia begitu memiliki takdir. Nona Yin. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Sebenarnya. Kakak kelas. Maaf, kakek, saya masih ada urusan mendesak yang perlu ditangani. Saya merasa sudah pernah melihat orang ini di mana. Apakah kamu gila? Bukankah saya sudah bilang, jangan datang mencariku jika tidak ada urusan penting. Kamu tahu betapa pentingnya orang yang duduk di dalam. Apakah kamu ingin merusak rencana baik saya? Ada urusan besar. Sepertinya, si Yu Huo menikahi saya karena Wei Wei. Dan bukan Huoye. Jika Wei Wei terbangun, dan si Yu Huo tahu bahwa saya bukan pemilik Wei Wei, maka keluarganya akan hancur. Itu mungkin orang brengsek di rumah sakit itu. Ayo, bawa saya ke sana. Maaf, saya minta maaf. Saya salah masuk kamar. Sepupu. Hanya 50.000 yuan. Hanya cukup untuk membeli sebuah syal. Kenapa terasa sangat akrab? Nona Tang, dia adalah tunanganmu. Salah total. Apa yang salah, kakek? Wanita yang saya suruh kamu nikahi, bukan Xin Sui itu. Jika bukan Yan Sui, lalu siapa? Itu dia. Musik yang dimainkan bersama Xiao Nai di lapangan pagi. Dia adalah pasangan yang diceritakan kakek padamu. Loh. Ternyata Hu Jiasue adalah cucu kakek. Aku adalah calon yang dijodohkan dari keluarga Huo. Jadi, tunangan Hu Jiasue seharusnya aku. Tapi aku sudah pergi ke rumah Yin. Keluarga Yin bilang mereka hanya punya satu anak perempuan. Dia adalah Yin Sui. Mengenai hal ini juga salahku. Sebenarnya aku baru tahu hari ini. Nah, Yin Yu adalah yatim piatu. Harta warisannya akan jatuh ke tangan pamannya dan bibinya. Jadi mereka pasti berpikir, putri dari keluarga Yin yang aku maksud adalah putri mereka. Kasihan sekali. Selalu bergantung pada orang lain, dan juga diperlakukan dengan buruk. Siapa yang tidak pernah mengalami hari-hari baik? Kakek, tenang saja. Selama aku masih ada, aku akan melindunginya. Aku tidak akan membiarkan musik menderita sedikit pun. Tapi aku tidak bisa menikahinya. Karena orang yang akan kutikahi adalah Yin Sui. Hei, putri yang baik seperti ini kau abaikan. Justru mau menikahi wanita yang merampas harta keluarganya. Hei, kau mau membuatku marah. Anjing yang menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa melupakan budi. Ketua baru saja ada seorang nona yang minta maaf padamu. Dia bilang tidak enak badan. Tidak bisa menemanimu makan. Dia pergi kapan? Tadi baru berdiri di pintu sebentar. Ketika pergi, dia pergi sambil menangis. Lihatlah, apa yang kau lakukan. Membuat menantu perempuanku pergi. Kau harus membujuknya kembali. Jika kamu tidak bisa membujuknya, pergi dari keluarga Huo. Tidak ada yang memalukan di sini. Hanya saja orang yang bernama Hu itu tidak pantas. Yin Yu,
kamu harus lebih sadar. Menangis untuk pria, sial seumur hidup. Aku akan mengundurkan diri sekarang juga. Aku tidak akan melayani. Huo, aku mau mengundurkan diri. Hei, musik. Sepertinya ada sedikit tanda kesadaran. Benarkah? Baiklah, aku segera datang. Masih dengan cara pesan teks. Kenapa tidak menulis surat? Baiklah, kamu Shen Yu. Yin Yu, Yin Yu. Itu penekanan, Yin Yu. Aku menggunakan mobilmu, aku akan mengantarkan ini. Kakak, besar, besar. Ini. Wah, aku. Wah, sial. Ini, minum beberapa hidangan. Minum sampai seperti ini. Sepupu, kamu di sini ngapain? Keadaan Wei Wei sudah sedikit membaik. Ini adalah masalah besar. Tentu saja aku harus datang langsung. Qin Ming, apakah Wei Wei mungkin akan bangun? Apakah itu benar? Dari semua indikator yang ada, tubuh Wei Wei sudah bisa dioperasi. Asalkan operasinya berhasil, peluang Wei Wei untuk bangun akan meningkat pesat. Sangat baik. Tapi apa? Biaya operasi Yuyu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Meskipun aku mengeluarkan semua tabunganku, aku hanya bisa membayar uang muka. Yuyu, istirahatlah sebentar. Aku pergi ambilkanmu segelas air. Wei. Tenang saja. Meskipun kakak harus menjual barang dan meminjam uang, dia pasti akan menyelamatkanmu. Tidak, harus mencari cara agar Wei Wei bisa menjadi anjingku dengan alami. Adik, sekarang kau sudah tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Meskipun Wei Wei bangkit, kau tidak bisa memberinya kehidupan yang baik. Namun jika kau mau, aku bisa merawatnya untukmu. Benarkah? Asalkan kau menandatangani perjanjian pengalihan ini, tidak hanya biaya operasi, tapi semua biaya perawatan selanjutnya juga bisa aku tanggung. Tapi mulai hari ini, kau tidak boleh masuk lagi, karena aku ingin dia menganggapku sebagai tuannya. Aku ingin dia menganggapku sebagai tuannya. Kau sudah menjadi nyonya muda keluarga Huo. Kau mau memelihara anjing apa? Kenapa harus Wei Wei? Kau sudah tahu. Kau terus menghindariku di keluarga Huo. Apa kau takut aku merebut posisi nyonya muda darimu? Aku sudah tahu bahwa orang yang seharusnya dinikahi Huo adalah aku. Tapi meskipun dia tahu bahwa calon pengantinnya adalah aku, dia tetap tidak mau menikah kecuali denganmu. Tidak menikah dengan siapapun selain dirimu. Itu karena orang yang ingin dinikahi Huo sebenarnya bukan calon pengantin, melainkan Tuan Wei Wei. Kak, aku mohon padamu. Kau sudah memiliki Huo. Aku mohon berikan Wei Wei padaku. Tapi umurnya hanya beberapa tahun lagi. Apakah kau ingin dia hidup seumur hidupnya menderita dan berhutang? Apa yang dikatakan sepupu itu benar. Meskipun gaji dari keluarga Huo seluruhnya digunakan untuk biaya, tidak akan cukup untuk biaya operasi Wei Wei. Belum lagi aku sudah mengundurkan diri. Aku tidak ingin ada orang ketiga yang mengetahui hal ini. Ho, kenapa kamu datang jauh-jauh mencariku? Kamu di sini ngapain? Aku sudah mengundurkan diri. Kemanapun, seharusnya tidak ada urusan dengan Ho. Justru Ho yang seharusnya perlu lebih perhatian pada tunangannya. Ternyata, dia akan mencari King Ming saat dia tidak senang. Memang, dia lebih bergantung pada King Ming daripada padaku. Oh.
Siang tadi dokter bilang anjing bisa dioperasi. Aku pergi tanpa berpamitan. Kamu harus menjelaskan dengan baik kepada kakekku. Dokter Qin sedikit. Biaya perawatan selanjutnya akan ditanggung oleh grup Qin kami. Terima kasih, Ho. Ternyata dia punya perasaan yang begitu dalam pada Tang Jia. Aku yang ternyata jadi badut yang terlalu berharap. Kamu mau ikut aku ngapain? Kamu tidak pergi merawat Wei Wei. Iya, harus benar-benar menemani. Tapi aku tidak setuju kamu mengundurkan diri. Kalau tidak mau dipotong gaji, ya ikut aku kembali. Xiao Nai masih menunggu di rumah. Untuk saat ini, mau merawat Wei Wei dengan baik, ya harus cari cara untuk menghasilkan uang. Kakak tingkat. Ho hanya menyelamatkan Wei Wei karena mempertimbangkan aku. Kamu rasa dia, jika tahu Wei Wei adalah anjingmu. Apakah dia masih mau jadi orang bodoh itu? Yang penting sekarang adalah menyelamatkan Wei Wei. Kamu harus tahu bagaimana cara bicara dan bertindak, kan? Kak. Sekarang kamu adalah pemilik Wei Wei. Aku tidak ada yang perlu dikatakan. Musik tidak ada, anjing sial itu. Kamu bisa dianggap tidak ada harganya. Sekarang aku ingin lihat bagaimana kamu merebut kembali. Kamu. Benarkah kamu berniat mengundurkan diri? Apakah itu berarti kamu tidak suka pekerjaan ini? Atau hanya ingin menghindar dariku? Saya sangat suka Xiaonan. Hanya saja saya tahu tentang Cui Taizu. Tuan Huang. Ini adalah urusan terkait kerjasama dengan Naifek. Kamu begitu akrab dengan produk mereka. Proyek ini akan aku serahkan padamu. Serahkan padaku. Bonus untuk proyek ini adalah 10 juta. Jika kamu mendapatkan bonus ini, kamu bisa memilih untuk resign, atau kamu bisa memilih untuk pergi ke divisi proyek grup kami. Bagaimanapun juga, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bertemu dengan saya lagi. Kenapa kamu memilih saya? Karena Naifek adalah salah satu merek hewan peliharaan terbesar di dunia, dan kamu sangat mengerti tentang hewan peliharaan. Jika kamu tidak tertarik, aku akan mengambilnya. Saya bisa. Meskipun untuk Wei Wei, saya harus mencobanya. Terima kasih, Tuan Huo. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tidak akan mengecewakanmu. Tuan Huo, Anda menyerahkan proyek yang begitu penting kepada Nona Yin. Apakah Anda tidak takut dia tidak bisa menangani? Jika bahkan dia tidak bisa menangani, tidak ada orang di perusahaan kita yang bisa melakukannya. Anda begitu percaya kepada Nona Yin, kenapa tidak membiarkannya langsung bergabung dengan grup? Dengan kualifikasinya. Jika dia tidak bisa membuktikan kemampuannya. Sangat sulit untuk bertahan di tempat yang penuh talenta. Oh, saya mengerti. Anda benar-benar berusaha keras untuk Nona Yin. Anda seharusnya langsung mempertahankannya di samping Anda. Kenapa harus mendorongnya keluar? Saya tidak bisa memberikan apa-apa padanya. Jadi kenapa harus terjebak? Oh benar. Tentang perawat di rumah sakit hewan itu. Coba kamu periksa lagi. Dia dan Yin Sui sebenarnya hubungan apa sih? Kenapa? Kenapa orang jalang di rumah sakit itu beruntung sekali? Proyek penting seperti itu dikasih ke dia begitu saja. Apa Fenzong sudah gila? Sudahlah, tenang sedikit. Gadis bau di rumah sakit itu, selain bisa merawat anjing, tidak bisa apa-apa. Kasih dia proyek, lalu bagaimana? Aku tidak percaya dia bisa berhasil. Itu kan karena ayahmu kenal banyak orang. Bukankah itu hanya menjatuhkan musik? Bukankah itu hal yang mudah? Tidak marah lagi, ya tidak marah. Ayah, kamu tidak boleh membiarkan orang jalang musik itu menang. Aku sih sudah memikirkan strategi dari jauh-jauh hari. Hahaha. Nanti kamu akan mengerti seperti ini. Kan jadi begini.
Musik, kamu kan suka tampil di depan. Maka aku akan memberimu kesempatan untuk tampil. Bos Huo. Semua ini yang kamu siapkan hari ini, ya? Iya. Waktu proyek terakhir. Kepala bagian itu bilang, ingin mengadakan acara amal menggambar hewan peliharaan. Jadi aku mencari orang dan lokasi. Mereka juga setuju padaku. Setelah acara selesai 1 jam, beri aku waktu untuk mempresentasikan rencana. Semua produk Naifek sudah aku hafal luar kepala. Aku percaya dalam waktu kurang dari 1 jam aku bisa mendapatkan kerjasama. Ternyata aku tidak salah memilih orang. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bos Huo, acara akan segera dimulai. Aku akan masuk duluan. Oh baik. Kakak Yu, ada masalah. Seniman hewan peliharaan yang kita janjikan tiba-tiba tidak bisa datang. Apa yang kamu katakan? Kamu sekarang pergi menghubungi pelukis lain. Aku buru-buru menggeser waktu sedikit. Tidak ada waktu lagi. Semua pelukis hewan peliharaan lokal kita. Jadwal mereka semua sudah penuh. Satu-satunya yang bisa dihubungi masih di kota sebelah. Perjalanan ke sana butuh waktu 3 jam. Kenapa bisa begini? Kamu sekarang juga harus cek siapa yang bertanggung jawab. Baik. Maaf, Tuan Huo. Jangan panik. Ini bukan salahmu. Sekarang kamu harus mengakui kesalahan kepada pihak brand. Lalu kamu bilang bahwa semua biaya hari ini akan ditanggung oleh grup Huo. Dan saya berjanji dalam waktu 3 hari akan mengadakan makan malam yang lebih mewah untuk mereka. Mengenai kerjasama, kami bersedia memberikan diskon tambahan 5%. Tidak bisa, Tuan Huo. 5% ini adalah 10 juta. Hanya 10 juta. Keluarga Huo saya sudah siap untuk berbagi. Pasti bisa mendapatkan kembali. Maaf. Sangat maaf, Tuan Lin. Karena kesalahan kerja kami, pelukis hari ini tidak bisa hadir. Namun kami memiliki seorang karyawan yang mampu melakukan pekerjaan ini. Perusahaan Anda masih memiliki talenta seperti ini. Yaitu Miss Yin Yu yang ada di depanmu. Apa yang kamu bicarakan? Saya sama sekali tidak setuju. Mari kita sambut Miss Yin Yu ke panggung. Jadi, kami akan mengandalkan Miss Yin. Para tamu yang terhormat, karena antusiasme semua orang, kami memutuskan untuk meningkatkan acara hari ini secara mendadak. Para tamu yang hadir hari ini, kami akan mengundang pelukis hewan peliharaan profesional untuk datang langsung melukis hewan peliharaan. Begitu, lukisan yang dibuat akan semakin nyata dan hidup. Jadi kita tidak datang dengan sia-sia. Tenang saja. Tidak akan membuat semua orang datang dengan sia-sia. Saya percaya, setiap pemilik pasti memiliki ketidakpahaman terhadap hewan peliharaannya. Atau ada pertanyaan yang muncul. Hari ini saya akan membantu menjawab masalah-masalah ini. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Sangat sederhana, sebutkan masalah Anda. Saya akan berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Serius. Kamu bisa berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Apa ini benar-benar serius? Jangan-jangan kamu bilang kamu bisa mengerti apa yang dikatakan anjing. Jika tidak percaya, cobalah saja, coba saja, coba. anjing saya bahkan tidak bisa disembuhkan di rumah sakit. Kamu bilang kamu bisa menyembuhkannya. Hari ini saya ingin lihat bagaimana caranya. Tapi anjing saya tidak ada di tempat hari ini. Apakah bisa lewat video call? Tentu saja bisa. Hang. Tunggu sebentar ya. Nah, lihat ini. Anjing besar hitam saya ini. Dia tiba-tiba berhenti makan. Dia tidak mau makan apapun. Pergi ke dokter. Tidak ada masalah yang terdeteksi. Bukankah kamu bisa mengerti apa yang dikatakan anjing? Tolong tanyakan padanya kenapa dia seperti ini. Suara ini benar-benar menyebalkan. Bisa berbicara dengan hewan peliharaan.
Kebohongan seperti ini pun bisa diucapkan. Setiap hari melihat anjing yang galak seperti ini. Siapa yang berani makan? Apakah di rumah Anda ada makanan anjing Nawik? Permisi, apakah kalian punya makanan anjing Nawik? Ada, makanan Nawik ada. Bagaimana dengan si hitam besar kalian? Takut dengan gambar anjing yang dicetak di kantong makanan ini. Jadi, lebih baik coba ganti dengan makanan anjing Nawik. Sungguh konyol. Alasan yang seolah-olah dramatis seperti ini juga bisa dipikirkan. Sungguh luar biasa. Hei, tidak disangka kamu benar-benar bisa berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Terima kasih, Nona Yi. Kamu benar-benar membantuku. Musik dari perusahaan kalian ternyata cukup hebat. Wanita sialan ini benar-benar beruntung. Aku tidak percaya kamu bisa selalu benar. Selama kamu salah sekali, itu berarti kamu adalah penipu sejati. Adakah yang ingin mencoba? Saya. Ayo, saya yang akan mencoba. Kucingku biasanya sangat baik, tapi setiap kali kami makan sosis, dia akan berlari untuk mengganggu sosis kami. Aku ingin tahu kenapa. Apakah kucing kalian pernah hilang sebelumnya, dan bahkan keracunan makanan? Benar? Tepat sekali. Dia terakhir kali secara tidak sengaja memakan sosis bakar. Jadi dia menjatuhkan sosis kalian. Mengira sosis itu beracun. Dia sedang melindungi kalian. Oh, begitu ya. Kucing kalian menyukai bunga tetangga secara diam-diam. Kucing kalian tidak suka orang lain menyentuh perutnya. Bagaimana dengan anjing kalian? Mainan favoritnya adalah monyet berwarna pink itu. Nanti kamu naiklah. Apapun yang dia katakan, katakan saja dia salah. Selama bisa membuatnya malu, imbalan akan berlipat ganda. Perhatikan baik-baik. Pertanyaanku sangat sederhana. Tolong sebutkan nama anjingku. Orang ini jelas datang untuk mencari masalah. Saat ini aku rasa apapun yang aku jawab dia pasti akan membantah. Aneh. Kenapa aku tidak bisa mendengar suara hati anjing ini? Maaf ya. Aku tidak bisa bertanya. Memang tidak bisa bertanya, atau memang tidak tahu dari awal. Bahkan nama yang paling sederhana pun tidak bisa ditanyakan. Menurutku, kamu adalah seorang penipu sejati. Penipu? Aku rasa tidak terlihat seperti itu. Iya, dia baru saja berkata bahwa kucingku mengatakan hal itu dengan tepat. Bagaimana mungkin itu seorang penipu? Sudah jelas. Dia sebelum hari ini telah memberi umpan kepada kalian semua. Menggunakan perasaan kalian terhadap hewan peliharaan. Bicara dengan orang. Bicara dengan hantu. Mengorganisir penipuan yang begitu besar. Menipu perasaan semua orang. Penipu seperti dia seharusnya disuruh pergi. 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 Pergi saja. Pergi. 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 Aku rasa orang yang paling tidak tahu malu adalah kamu. Komunikasi emosional harus dibangun di atas dasar yang nyata. Sementara kamu menggunakan video tiruan AI, video yang dipalsukan untuk menyebarkan rumor di tempat kejadian. Menurutku, penipu yang sebenarnya adalah kamu. Ternyata ini adalah video yang disintesis AI. Tidak heran aku tidak bisa mendengar suara apapun. Kamu bicara sembarangan. Ini bukan video yang disintesis AI. Kalian mungkin tidak tahu, perusahaan teknologi di bawah grup WO sudah menjadi yang teratas di industri dalam 3 menit. Departemen teknologi akan segera tiba di lokasi untuk mengumpulkan bukti. Departemen teknologi akan segera tiba di lokasi untuk mengambil bukti. Jika terbukti, kamu menggunakan video palsu untuk mengganggu acara. Merusak reputasi perusahaan saya. Nanti aku yang akan menggugatmu. Ho Jiasu sendiri. Tidak apa-apa, kan? Hebat, Tuan Huo. Perusahaan Anda benar-benar penuh dengan talenta. Seperti orang berbakat seperti Nona Yin. Saya rasa Anda juga tidak ingin berpisah, kan? Jadi, semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Nona Yin, jika di masa depan Anda berencana untuk pindah kerja, silakan hubungi saya kapan saja. Saya mewakili seluruh industri hewan peliharaan. Selamat datang Nona Yin di tim kami.
Terima kasih. Haha. Haha kakak hahaha. Kakak, maksudmu kamu tidak pergi, kan? Tidak pergi? Kakak pasti tidak ingin berpisah denganku. Saya rasa kamu bukan tidak ingin berpisah denganku, tapi tidak ingin berpisah dengan Tuan Huo, kan? Baiklah, kamu ini berani-beraninya menggoda kakakmu. Lihat saja, saya akan mengurusmu. Tuan Huo. Orang berpakaian hitam yang mendatangi dan menyulitkan nona musik itu, dan seniman hewan peliharaan yang melanggar kontrak pada hari itu, sudah mengaku tanpa ragu. Ternyata seperti yang kamu duga, dalang dibalik kekacauan yang dibuat ketua, adalah keluarga Yin Guohua. Sudah lama menguasai harta keluarga Yin. Sudah saatnya untuk mengungkap semuanya. Saya akan segera memutuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Yin. Apakah ada hal lain? Tuan Huo, maafkan saya, silakan maki saya. Semua ini adalah kesalahan saya. Apa yang ingin kamu katakan? Saya akan menyelidiki perawat di rumah sakit hewan itu, menemukan adanya transaksi uang yang besar antara dia dan Yin Sui. Kemudian mengakui bahwa dia di bawah suruhan Yin Sui. Membuat daftar registrasi palsu. Maaf, Tuan Huo, silakan marahi saya. Semua ini kesalahan saya. Ada yang ingin kamu katakan? Saya akan memeriksa perawat di rumah sakit hewan itu, menemukan adanya transaksi uang yang besar antara dia dan Yin Sui. Kemudian mengakui bahwa dia di bawah suruhan Yin Sui. Membuat daftar registrasi palsu. Jadi, pemilik sebenarnya dari Wei mungkin adalah Nona Yin Yu. Apa yang kamu katakan? Tuan Huo, jangan marah dulu. Lihat ini adalah perjanjian yang saya temukan di kamar Yin Sui. Ini mungkin alasan mengapa Nona Yin Yu tidak berani untuk menjelaskan. Saya tidak ingin ada orang ketiga yang tahu tentang hal ini. Tuan He. Jelas sekali Wei Wei memberikan banyak petunjuk kepada saya. Namun saya masih merusaknya dengan cara yang egois. Musik, musik. Musik. Musik, musik, musik. Kali ini, saya tidak akan melewatkan kamu lagi. Hasil pemeriksaan sudah keluar, tidak ada yang serius. Itu bagus. Saya bilang kalian generasi muda sekarang terlalu santai. Bagaimana bisa ibu hamil melakukan olahraga berat? Setelah kalian keluar, ingatlah untuk menjaga kehamilan dengan baik. Sepertinya kamu belum tahu bahwa kamu sedang hamil. Sudah hamil 5 minggu, tunggu, setelah ibu hamil terbangun, kalian berdua harus mendiskusikannya dengan baik. Apakah ayah dari anak itu adalah kamu? Iya, saya. Saya memperingatkan kamu. Jika kamu berani menyakiti dia atau anaknya, jangan salahkan saya jika saya bersikap kasar padamu. Saya juga tidak keberatan menjalani peran sebagai ayah bagi anak-anak. Kamu. Tidak. Anak itu miliknya, kan? Yue Wei, kamu paling mengerti perasaan saya terhadapmu. Selama anak itu milikmu, saya bersedia menjadi ayah bagi anak itu. Terima kasih, Kak King Ming. Urusan anak. Tidak perlu kamu khawatirkan. Jalan ke depan akan saya jalani sendiri. Kin Ming, saya tahu kamu suka adik saya. Bekerja sama dengan saya. Saya punya cara agar dia bersamamu. Apa yang kamu mau agar saya bekerja sama denganmu?
Wei Wei. Jangan salahkan saya jika saya kejam. Kamu adalah orang yang paling dia pedulikan di dunia ini. Hanya dengan menghancurkanmu dia bisa dihancurkan. Nana. Kapan? 7 tahun. Apakah kamu pikir menghafal selama 5 tahun itu mulia? Kamu selamanya akan menjadi penggila musik. Bahkan tanpa Huo Jiasu, kamu tidak akan pernah bisa mencapai posisi itu. Apa hakmu untuk berpikir? Seorang dokter akan membantumu menghapus satu kehidupan. Saya terhadap Yue Wei adalah darah, tapi bukan kepemilikan yang menyimpang. Haha. Benarkah? Kita semua adalah orang yang sama. Saya demi Huo Jiasu berbohong mengatakan bahwa anjing mati itu milik saya, juga demi jodoh. Berbohong mengatakan bahwa anak dalam perutnya adalah milikmu. Jadi, ayah dari anak itu bukan kamu. Kita semua adalah tikus dalam selokan. Tidak terlihat. Seseorang. Bawa dia pergi dariku. Lepaskan saya. Ah, Kak Qingming, kamu. Aku bilang padamu, pukulan ini untukmu. Jika kamu tidak baik kepada mereka berdua, aku tidak akan memaafkanmu. Terima kasih. Mau. Kamu bilang cinta kamu padanya bisa ditunjukkan. Cintaku padamu juga bisa ditunjukkan. Tadi Yin Sui bilang dia mengatakan Wei Wei adalah miliknya untukmu. Itu maksudnya apa? Aku tahu ini terdengar aneh. Tapi Wei Wei memberitahuku. Hanya dengan menikahi pemiliknya, dia bisa terbangun. Kecelakaan itu terjadi karena Wei Wei menyelamatkanku, jadi aku menikahi Sue untuk membalas budi. Tapi sekarang aku sudah tahu, kamu adalah pemilik Wei Wei. Ternyata seperti itu. Maaf. Aku tahu aku telah melakukan banyak hal yang tidak bisa diperbaiki. Tapi aku masih berharap kamu bisa memberiku satu kesempatan. Jadi, nikahi aku. Meskipun kamu bukan pemilik Wei Wei. Meskipun kamu bukan orang yang dipilih kakek. Hanya karena aku mencintaimu. Dari awal hingga sekarang, aku hanya mencintaimu. Kenapa? Apakah aku melakukan kesalahan? Karena kamu memang ayah dari anak itu. Malam itu 5 minggu yang lalu. Apa kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Jadi itu bukan mimpi. Semua itu nyata. Bodoh? Tentu saja itu nyata. Kakak, cepat tunjukkan video itu padanya. Video apa? Video malam itu ada di ponselnya. Baiklah, Huo Jiasue tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Sambil berpura-pura bodoh, kamu juga merekam video. Untuk merekam video apa lagi? Di ponselku tidak ada rekaman. Apa yang sudah direkam? Aku mau lihat, aku mau lihat. Hei, tunjukkan padaku, tunjukkan padaku.